Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Di hari ini kita bisa melaksanakan perkuliahan kembali ya. Ini bagian dari apa namanya online ya. Oleh karena itu kita mulai ya mata kuliah statistik ya. Kuliah statistik dengan apa namanya materinya adalah regresi dan korelasi sederhana ya. Nah, capaian pembelajaran dari mata kuliah statistik ini adalah kalau sikap itu mengerti tentang statistik ya, kemudian keterampilan umum, cerdas tentang aplikasi berbagai macam statistik ya, kemudian pengetahuan mengikuti perkembangan teknik statistik, kemudian keterampilan khusus adalah terampil tentang kegunaan statistik. Nah, di materi hari ini adalah materi tentang regresi dan linear korelasi biasa ya. Oke, saya akan share materinya ya. Nah, ini materinya adalah regresi dan korelasi sederhana ya. Mana ini adalah pertemuan ke 10-11. Nah, saya akan bagi ya untuk ke 10-11. Yang ke-10 itu adalah regresi dan korelasi sederhana sampai uji korelasi ya, korelasi Spearman ya. Nah, tadi capaian pembelajarannya sudah saya sampaikan. Kemudian kemampuan akhir yang diharapkan dari materi ini adalah mahasiswa mampu menghitung dan menganalisa perhitungan regresi dan korelasi ya. Kemudian mahasiswa memahami dan mampu menggunakan regresi dan korelasi. Sebentar saya perbesar dulu ya. Ya, oke. Nah, kemudian possible question atau pertanyaan yang mungkin muncul ya pada mata kuliah dan materi ini adalah yang pertama, kalau ada yang mau menjawab boleh ya. Yang pertama adalah apa yang dimaksud regresi dan korelasi sederhana. Kemudian yang kedua, apa yang dimaksud regresi dan korelasi berganda. Boleh kalau mau menjawab ya, silakan. Yang ketiga, bagaimana cara menghitung regresi dan korelasi sederhana secara manual. Kemudian yang keempat, bagaimana menghitungnya secara eh, pakai software SPSS ya. Oke, kalau tidak ada yang memberikan opini, saya akan lanjut ya. Nah, sekarang pengertian ya, pengertian regresi dan korelasi. Nah, bisa dilihat di sini ya. Regresi dan korelasi digunakan untuk mempelajari pola dan mengukur hubungan statistik antara dua atau lebih variabel. Nah, kemudian tadi ada di pertanyaan apa yang dimaksud korelasi atau regresi sederhana ya. Nah, jika digunakan hanya dua variabel disebut regresi dan korelasi sederhana. Jika digunakan lebih dari dua variabel, ya kalau hanya dua variabel itu sederhana ya. Kalau dua lebih itu adalah regresi dan korelasi berganda ya. Nah, di dalam regresi dan korelasi itu ada namanya variabel ya, yang saling terikat ya. Nah, variabel yang pertama adalah variabel yang bebas yaitu variabel y ya. Yang kedua adalah variabel x ya. Variabel yang apa namanya variabel ya sebaliknya yang maksud saya variabel y adalah variabel tidak bebas, x adalah variabel bebas ya. Biasanya y itu ada di depan ya. Misalnya y sama dengan a plus bx ya gitu. Itu salah satu contoh umum dari persamaannya ya. Kemudian persamaan regresi, penduga atau perkiraan atau peramalan ya, dibentuk untuk menerangkan pola hubungan variabel dan variabelnya gitu ya. Nah, analisa korelasi digunakan untuk mengukur keeratan hubungan antara variabel-variabelnya. Nah, kemudian ini adalah persamaan umum ya dari regresi linear sederhana.
Y adalah A plus BX ya. Kemudian di mana Y itu variabel terikat, X variabel bebas, A itu intercept, dan B adalah koefisien regresi ya. Nah, ini ada persamaan-persamaannya ya untuk mencari B, di mana B itu sigma XY dikurang N kali X bar dikali Y bar ya. Kemudian dibagi dengan sigma X kuadrat dikurang N dikali X bar kuadrat ya. Kemudian selanjutnya A itu sama dengan Y bar dikurang B kali X bar ya. X bar atau Y bar ini adalah merupakan rata-rata ya atau min gitu ya, rata-rata dari Y gitu ya. Nah, ini selanjutnya ini rumus lainnya ya. Nah, saya akan memberikan contoh ya sesuai dari penelitian dan jurnal yang telah saya publish ya. Di sini em, jurnalnya adalah Bottleneck Analysis in Garment Production Process Using Simulation Approach menggunakan Pro Model ya. Nah, di jurnal ini ada beberapa data ya dan variabel yang berkaitan. Kemudian saya ambil ya. Nah, data statistik yang sebenarnya seperti ini ya. Ada capacity, ada unit, ada time process ya. Kemudian ini capacity ini berkaitan dengan cost production ya, gitu. Nah, saya sudah buat satu soal yang berkaitan dengan ini ya. Nah, ini soalnya ya. Eh, Data hasil pengamatan 5 pemantauan kapasitas produksi industri tekstil yang berbeda ada di bawah ini ya, di mana X adalah kapasitas mesin ya, kemudian Y adalah kos produksi. Nah ini ya berurutan 312, 623, 924 ya kapasitas dan cost productionnya ya dan seterusnya ya. Kemudian yang ditanyakan buatlah persamaan garis regresinya ya. Yang kedua tentukan nilai pendugaan dari Y jika X sama dengan 9 ya. Nah, untuk menjawab kasus ini maka kita langsung bisa menggunakan tabel ya. Tabel yang tadi dari 5 kolom ya. Kolom X ini masukkan, kemudian Y, kemudian X kuadrat, Y kuadrat dan X kali Y ya. Bisa kan menghitungnya ya. Kalau X itu tinggal ini masukkan, Y tinggal ini masukkan ya. Kemudian X kuadrat berarti X dikalikan dengan X sendiri ya. Y kuadrat begitu juga ya. Kemudian X kali Y itu ini ya, 3 kali 12 itu 36 itu ya. Kemudian kalau N itu adalah jumlah data ya, jumlah pasangan data. Kemudian X bar adalah rata-rata ya. Rata-rata itu 41 dibagi 5. 5 itu adalah jumlah ininya ya, jumlah pasangan datanya. Sama dengan 8,2. Kemudian Y adalah 113 dibagi 5 nih ya. Jadi total dari Y dibagi dengan N-nya ya 5 yaitu 22,6 ya. Selanjutnya setelah kita mengerjakan tabelnya, kita dapat sigmanya, maka kita masukkan ya ke tabel yang sebelumnya nih ya, ke rumus yang sebelumnya. Yaitu B sama dengan sigma X Y dikurang N dikali X bar kali Y bar per sigma X kuadrat dikurang N dikali X bar kuadrat gitu ya. Nah, kita tinggal masukkan aja. Ini adalah hasil dari sigma X kali Y. Jadi 1014 itu masukkan ke sini, kita substitusi ya. Kemudian N-nya 5, kemudian X bar-nya 8,2, kemudian Y bar-nya adalah 22,6. Dan ini juga sama ya. Ini adalah sigma X kuadrat ya, ada di atas ya. Sigma X kuadrat nih, ya 395 ya. Terus ini juga masukkan N, kemudian 8,2 X, X dikuadratkan ya. Nah, hasilnya adalah 1,5 ya. 1,5. Nah, kemudian eh, kita cari A ya. Setelah B-nya diketahui, maka kita cari A ya. A-nya adalah menggunakan rumus Y bar kurang B dikali X bar. Ya. 22,6 ya. Dikurang 1,5 kali 8,2 ya. 1,5 ini adalah B yang sudah dicari tadi ya.
Jadi kita dapatkan 10,3. Nah, persamaan garis linearnya itu adalah mengikuti persamaan umum ya, yaitu Y sama dengan A plus BX ya. Di mana kita masukkan aja 10,3 dan 1,5 ini ya ke sini ya, ke substitusi. Jadi Y sama dengan 10,3 ditambah 1,5X ya. Nah, kemudian bagaimana untuk menduga Y jika X-nya sama dengan 9? Nah, tinggal kita masukkan saja ke rumus ini ya. Ke rumus apa namanya persamaan garisnya ya. Gitu. Jadi Y sama dengan 10,3 ditambah 1,5 kali 9 ya. Karena X-nya 9 ya. Jadi 23,8 ya. Jadi diduga Y itu kalau X-nya 9 adalah 23,8. Nah, ini eh, cukup mendekati ya karena di sini 24 ya gitu. Nah, oke ya. Setelah regresi maka kita ke korelasi ya, korelasi sederhana ya. Apa itu korelasi ya? Jadi korelasi hubungan keterikatan antara dua atau lebih variabel ya, antara koefisien korelasinya, angka koefisien korelasinya itu ada R ya, bergerak pada -1 lebih kecil sama dengan R dan lebih kecil sama dengan +1. Jadi ini artinya ada positif dan ada negatif ya korelasi itu. Nah, apa itu korelasi positif? Positif itu adalah makin besar nilai variabel satu menyebabkan makin besar variabel dua. Contohnya adalah makin banyak waktu belajar, makin tinggi skor ulangan. Ini positif ya. Kemudian negatif itu korelasinya seperti apa? Jadi kalau dikatakan negatif adalah variabel satu menyebabkan makin kecil variabel dua ya. Semakin kecil variabel semakin besar variabel satu menyebabkan makin kecil variabel dua. Contohnya makin banyak waktu bermain, makin kecil skor ulangan ya. Ini negatif ya. Nah, bagaimana kalau nol? Kalau korelasinya nol, tentu saja tidak ada keterkaitan antara dua variabel. Contohnya matematika dan jago olahraga. Jadi antara variabel matematika dan olahraga itu tidak ada korelasi ya. Maka korelasinya dikatakan nol ya. Oke. Nah, jenis-jenis koefisien korelasi sederhana ya. Jenis-jenis koefisien korelasi sederhana. Ada koefisien korelasi person ya. Ada koefisien korelasi Range-Spearman ya. Kemudian koefisien korelasi Kendall ya. Kemudian koefisien korelasi kontingensi atau bersyarat ya. Nah, yang akan saya sampaikan di kesempatan ini adalah korelasi person ya, gitu. Nah, ini korelasi person ya. Nah, salah satu apa namanya korelasi sederhana itu adalah korelasi person ya. Jadi di korelasi person ini apakah di antara kedua variabel terdapat hubungan atau tidak ya? Jika ada hubungan, bagaimana arah hubungan dan berapa besar hubungan tersebut ya? Nah, korelasi ini digunakan jika variabelnya kontinu ya dan kuantitatif datanya ya. Nah, Oh, di mana nilai R-nya ya adalah eh, menggunakan rumus N sigma XY dikurang sigma X kali sigma Y ya. Kemudian dibagi dengan N sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat dikali akar dari N sigma Y kuadrat dikurang sigma Y kuadrat ya. Ya, di mana sigma XY itu jumlah perkalian X dan Y, sigma X terus kuadrat adalah jumlah kuadrat Y, dan sigma Y kuadrat sama dengan jumlah kuadrat Y. Dan N adalah banyak pasangan nilai ya. Nah, contoh soal nih ya, contoh soal supaya lebih jelas. Oke, contoh soal ini soal masalah marketing ya, di mana hasil penjualan dengan promosi. Apakah promosi itu menyebabkan mempengaruhi hasil penjualan gitu ya. Nah, ini nilai hasil penjualan dan promosi ya. Hasil penjualannya 16, promosinya 1,6.
13, 2,5, 18, 2,8 dan sebagainya ya, dan seterusnya ya. Nah, mirip dengan yang tadi ya. Jadi kita harus membuat tabel dulu untuk menjawab soal ini ya. Tabel saat tabel kolom satu ya, lah X, kolom 2 Y, kemudian X kuadrat, kemudian Y kuadrat, dan X kali Y. Nah, kita buat kolom-kolom ini ya, di mana X itu adalah nilai X dimasukkan ke sini, Y itu masukkan nilai Y ke sini ya. Nah, Goblok. kemudian X kuadrat adalah X kali X sendiri ya. Kemudian Y kuadrat adalah Y kali Y sendiri. Kemudian kalau X kali Y berarti X dikalikan Y ya. 16 kali 1,6 adalah 25,6 dan seterusnya. Ini di bawah sigmanya ya, jumlahnya gitu ya. Nanti jumlahnya ini yang digunakan gitu ya. Oke, selanjutnya. Oke. Nah, setelah kita dapatkan sigmanya ya dan n-nya kita sudah ketahui kan ya, kita masukkan ke sini rumus ini ya. Jadi R jadi nilai korelasi itu tergantung dari nilai R tadi kan kata saya juga. Kalau satu itu sangat korelasinya sangat tinggi ya gitu ya, mendekati satu itu. Kalau mendekati nol berarti rendah gitu ya. Kalau korelasi negatif berarti mendekati eh, dari nol ke -1 ke sana ya. Nah, kita masukkan ke rumus ini ya, yang tadi. Misalnya N masukkan ke sini ya, 8 ya. Kemudian sigma XY udah disiapkan ya nih. 194,7 masukkan ke sini ya. Kemudian sigma X ya, ini 124 ya. Kemudian sigma Y. Nah, sigma Y ini tinggal masukkan 12 ya, sini. Dan seterusnya. Ini jangan lupa ini sering ketukar mahasiswa itu adalah sigma X dikuadratkan dengan sigma X kuadrat. Itu suka ketukar ya. Jangan sampai ketukar itu ya. Karena nanti akan jadi salah perhitungannya. Nah, setelah dihitung maka kita akan dapat 0,885. Nih, ini adalah sebagai nilai R-nya, korelasinya ya. Berarti ini kita simpulkan bahwa eh, antara variabel X, biaya promosi, dan variabel Y, hasil penjualan, terdapat korelasi positif ya, dan kuat. Hal ini berarti bahwa jika biaya promosi naik, maka hasil penjualan juga akan meningkat ya, gitu. Nah, ini adalah hasil hasil korelasi ya, perhitungannya dengan manual. Kita coba dengan SPSS ya, sebentar ya, dengan SPSS. Nah, itu kita cocokkan ya, benar nggak 0,885 ya. Nah, kita pakai SPSS sekarang ya, sebentar. Nah, ini kita pakai SPSS ya. Yang sudah pakai punya SPSS-nya silakan bisa eh, bareng mengerjakan ya. Nah, pertama-tama bisa udah kelihatan itunya ya, SPSS-nya. Ya, Pak. Udah ya. Kita langsung kalau datanya udah disimpan di komputer, kita langsung ya analis ya, kemudian korelat ya, korelasi maksudnya ya, kemudian bivariat ya sini. Nah, tinggal nanti ambil open data file ya. Nah, ini kita filenya apa ya? Kita langsung ketik di sini. Kemudian kita klik uji korelasi person ya. Kemudian open data file ya. Nah, nanti langsung masuk di sini ya. Nah, langsung masuk ya. Pendata file langsung masuk nih ya. Nah, masuk ya. Nah, setelah ini kita cek di sini ya. Udah sesuai belum dengan ini hasil penjualan dan biaya promosi ya. Ini X-nya, ini Y-nya ya. Nah, kemudian setelah oke, kita langsung analis ya. Analis, kemudian korelat, kemudian bivariat ya. Nah, ini dua-duanya variabel ini dimasukkan ya. Masukkan ke ke sini ya, ke variabel ini. Kemudian kita centang person ya, kita centang to type, kemudian kita centang plug significant correlation ya. Kemudian oke ya.
Nah, langsung kelihatan ya. Kelihatan nggak hasilnya? Oke, coba. Ini nggak langsung kelihatan sih. Harus dibalikin dulu ya. Nah, kayak gini ya. Bisa kelihatan ya hasilnya. Nah, hasilnya ternyata sama ya. Sama. Yaitu 0,885. Jadi, eh, perhitungan secara manual dan secara SPSS dengan software itu sama 0,885. Bisa dilihat di sini ya, person correlation ya. Jadi ada korelasi sangat sangat kuat ya. Nah, sebagai informasi juga bahwa keterkaitan antar dua variabel itu bisa dilihat dari nilai signya ya, signifikansinya ya. Ini 0,003 ya. Ini di bawah 0,05 ya. Berarti ini ada korelasi ya. Oke ya. Jadi para mahasiswa sudah tahu bagaimana menghitung secara manual dan bagaimana menghitung secara menggunakan SPSS ya. Oke, saya kembali dulu ke yang tadi ya. Materi yang tadi sedikit lagi ya. Nah, itu ya. Jadi kita sudah melihat bahwa nilai korelasinya adalah 0,885. Jadi ini sangat kuat antara variabel biaya promosi dan hasil penjualan ya. Nah, tetapi kita belum lihat nih nilai determinasinya ya, R kuadratnya ya. Jadi R kuadrat bisa kita dapatkan eh, dari R kecil dikuadratkan dikali 100% ya, yaitu 0,885 kuadrat dikali 100%, yaitu 0,7832 dikali 100% ya. Jadi nilai R besarnya adalah 78,32 ya. Bisa dipahami ya? Bisa. Oke, kalau Bisa, Pak. bisa dipahami, ini mungkin sudah habis slide-nya ya, dan waktunya juga sudah apa namanya, sudah di ujung ya, di ujung pertemuan ya. Oke, Anduk. kalau begitu eh, cukup sekian dulu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan mahasiswa Siap, Pak. Siap, Pak. lancar, Baik, semangat Pak. terus ya, Baik, Pak. semangat terus di dalam Siap, Pak. Siap, Pak. Makasih. ya. Ini kan.